Halo Sobat Sosiologi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di episode podcast Sosiologi Sinergi FISIP Universitas Bengkulu. Pada kesempatan hari ini, kita bakal ngobrolin topik-topik terbaru yang lagi hangat dalam podcast kita kali ini. Dan pada kesempatan ini, saya Yopantri Agustian selaku mahasiswa Sosiologi Angkatan 2022 akan memandu rangkaian podcast pada hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang merupakan dari sumber yang inspiratif yang sedang berjalan sekarang, yang biasanya ini akan menjadi untuk peluang bagi mahasiswa untuk studi lanjutan dan para fresh graduate lainnya. Pada kesempatan ini langsung saja kita akan membahas terkait dengan beasiswa LPDP, yang dimana tema kita hari ini adalah Reach Your Dream melalui beasiswa LPDP. Pada kesempatan ini hadir bersama kita, beliau merupakan salah satu dosen sosiologi, kemudian juga award beasiswa LPDP, kemudian juga sebagai ketua Mata Garuda Provinsi Bengkulu yang luar biasa. Yang bersama kita sekarang adalah Pak Yudi Apriansa SOS MA selaku dosen sosiologi Universitas Bengkulu. Selamat datang Bapak di podcast Sosiologi Sinergi Universitas Bengkulu. Oke, selamat datang Yopan. Terima kasih ya atas kesempatannya bisa bergabung di podcast sosiologi. Baik, pada kesempatan ini Pak, akan banyak nih yang akan kita tanyakan sama Bapak gitu kan, menggali informasi terkait beasiswa LPDP. Bapak selaku awardee sekaligus Ketua Mata Garuda. For your information, untuk Sobat Sosiologi, Ketua Mata Garuda adalah sebuah ikatan alumni beasiswa LPDP. Pak Yudi selaku ketua di Provinsi Bengkulu, betul ya Pak? Iya, betul. Luar biasa memang. Jadi pada kesempatan ini yuk kita simak penjelasan dari Pak Yudi terkait dengan beasiswa LPDP. Nih pada kesempatan ini Pak, kita akan langsung saja gitu kan bertanya dan kemudian menggali informasi bersama Bapak gitu kan. Sebelum itu boleh Pak perkenalan diri terlebih dahulu gitu Pak, terkait mungkin dengan alumni, Bapak berasal dari mana, kemudian selama menjadi awardee kemarin gitu kan, apa saja yang telah dilalui. Boleh sekilas info dulu dari Pak Yudi. Oke, terima kasih ya Yopan. Jadi sekilas info sedikit gitu. Jadi saya dulu S1-nya di sosiologi di Universitas Lampung gitu. Terus kemudian setelah lulus S1 saya merasa kayaknya perlu improve diri dan juga saya perlu meningkatkan skill lagi, dan akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang magister atau S2. Tapi karena ada problem terkait biaya S2 yang sangat tinggi gitu, dan saya melihat pemerintah Indonesia sudah menyiapkan beasiswa yang paling worth it di Indonesia, yaitu beasiswa LPDP, dan saya kejar itu dan alhamdulillah dapat, dan saya sampai di posisi saat ini sebagai dosen di Universitas Bengkulu. Memang luar biasa. Jadi segitu sekilas dari Pak Yudi terkait dengan beasiswa LPDP gitu kan. Nah setelah itu kan Pak, kita kan membahas terkait dengan pasti banyak nih sobat-sobat sosiologi atau mahasiswa lainnya gitu kan, terkait masih awam apa sih itu LPDP gitu kan Pak. Nah pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan dari Bapak gitu kan terkait apa sih itu LPDP gitu kan Pak. Kemudian bagaimana sih kita nantinya sebagai mahasiswa itu bisa ikut dengan beasiswa LPDP gitu Pak. Oke, yang pertama beasiswa LPDP itu dari Menteri Keuangan, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi beasiswa LPDP itu adalah merupakan beasiswa yang menurut saya itu adalah paling worth it se-Indonesia, karena memang beasiswa ini memberikan banyak benefit gitu. Yang pertama benefitnya adalah kita dikasih keluangan waktu untuk bisa studi, dan ini tidak hanya terbatas di dalam negeri dan banyak di luar negeri juga. Terutama kita ada satu jalur yang paling jalur eksklusif, yaitu adalah PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia gitu. Jadi kalau kamu mau kuliah nanti Pan, misalkan kamu milih di Harvard gitu, kemudian di Oxford University, nah nanti kamu akan bisa lewat di jalur ini. Terus kemudian semua kebutuhan kita termasuk dengan living allowance, biaya kehidupan, terus kemudian segala kebutuhan kita untuk publikasi itu sudah disupport. Dan ada satu hal lagi yang paling tidak ternilai lagi, itu adalah kita ada yang namanya PK, persiapan keberangkatan. Di situ kita bisa berjejaring gitu. Saya juga
banyak kenal beberapa teman-teman yang memang kuliah di Oxford University, di Harvard juga gitu. Jadi gimana sih kita bisa kenal orang-orang hebat gitu kalau nggak kita ada satu forum yang menyatukan kita gitu. Kalau nggak ada itu mungkin orang-orang itu nggak mau kenal sama kita gitu. Tapi dengan ada itu dia bisa kenal tuh sama kita dan kita bisa enak kalau mau berkomunikasi sama mereka. Gitu. Oke, Wah. Berarti ini, nah sama satu lagi nih Pak. Bagaimana sih gitu kan, siapa saja yang bisa ikut gitu dalam kegiatan LPDP ini, mahasiswa yang seperti apa? Misalkan harus IPK tertinggi gitu kan, atau syarat-syaratnya gitu harus ada khusus, ada latar belakang khusus gitu Pak. Oke, yang pertama adalah beasiswa itu LPDP itu terbuka untuk semuanya gitu. Jadi LPDP bukan beasiswa untuk orang miskin, tapi LPDP adalah sebuah beasiswa untuk orang yang mau improve diri, mau berkontribusi untuk negeri gitu. Jadi untuk persyaratannya standar aja sih gitu. Jadi untuk IPK itu minimal 3. Nah, IPK Yopan berapa nih? Sudah di atas 3 kan? Aman Insya ya? Allah, aman Ya, itu, Pak. berarti Udah masuk kualifikasi kalau itu Pak. dan rata-rata IPK mahasiswa di Universitas Bengkulu ini rata-rata banyak di atas 3. Jadi secara administratif IPK itu sudah selesai. Dan yang penting adalah bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang lainnya seperti persyaratan bahasa Inggris gitu. Berarti pada intinya kan Pak, siapa saja bisa mendaftar gitu kan, tidak memandang dari manapun, dengan ya paling tadi standarnya IPK-nya adalah 3,00 berarti ya Pak. Iya betul. Jadi dari orang yang orang tuanya backgroundnya petani ataupun orang yang punya background artis seperti Maudy Ayunda atau anak dari pejabat, anaknya Pak Anies Baswedan lolos beasiswa LPDP, ya bisa aja karena kita semuanya terbuka gitu. Jadi pada intinya kita bisa ya teman-teman sobat sosiologi gitu kan untuk daftar beasiswa LPDP tanpa melihat latar belakang dari mana, dan pada intinya kita harus bisa menguasai bahasa Inggris. Ya. Tetap harus ada bahasa Inggris dan nilai TOEFL ya Pak, dan IPK di 3,00. Dan kemudian Pak, terkait dengan ini ada lagi, kalau berbicara tentang beasiswa, apa saja sih Pak beasiswa yang bisa ditawarkan LPDP? Kan kita bisa lihat tuh ada, padahal banyak berbagai skema gitu kan yang ada, tapi bisa dijelaskan nggak Pak jenis beasiswa yang ditawarkan dan yang paling cocok untuk di masing-masing skemanya gitu dari LPDP Pak? Oke, di LPDP itu dia buka beberapa skema gitu. Selain yang paling hype adalah ada beasiswa reguler, itu terbuka untuk semuanya. Terus kemudian ada beasiswa untuk PTUD, perguruan tinggi utama dunia, untuk khusus yang 100 top university di dunia. Terus kemudian kita ada LPDP jalur daerah afirmasi, dan kemudian kita juga ada LPDP untuk jalur prasejahtera. Nah itu secara background besarnya. Sebenarnya kalau mau berbicara tentang jalur LPDP banyak lagi, dia tentang kerjasama di bidang riset. Tapi 4 itulah yang memang, dan satu lagi yang kelima itu adalah untuk targeted. Ini untuk khusus PNS, Polri, dan TNI. Itu juga punya akses untuk beasiswa LPDP. Oke. Berarti Pak, kalau di setiap jalurnya gitu kan, apakah ada perbedaan dalam proses seleksinya? Apakah ada perbedaan yang signifikan gitu kan antara di yang bisa reguler, afirmasi, dan target tadi misalkan Pak? Oke, yang pertama kalau PTUD itu dia khusus untuk kita mau ngambil jalur untuk ngambil di top university gitu. Jadi kalau kita ngerasa punya kemampuan yang tinggi dan memang kita mau target kita di top university, kita bisa pakai PTUD. Dan kalau kita sudah dapat LOA, itu kita bisa melewati satu tes, yaitu tes substantif, itu bisa kita lewati dan kita langsung tes ke bagian wawancara ya gitu. Jadi tes skolastik kita lewati, terus kita substantif wawancara kita lanjutkan. Nah, terus kemudian kalau untuk reguler ini jalur umum gitu. Jadi semua bisa mendaftar, semua punya peluang gitu. Jadi semua orang di Indonesia itu berhak untuk mendaftar. Yang penting dia sudah lulus S1 atau lulus S2, punya IPK 3, semuanya bisa daftar. Terus kemudian yang ketiga untuk PNS dan Polri, itu memang dikhususkan untuk teman-teman yang memang sudah mengabdi sebagai mengabdi di Indonesia gitu. Jadi mengabdi sebagai PNS, Polri atau TNI itu punya kesempatan. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah ketika lewat jalur PNS dan Polri ini dari segi TOEFL-nya itu juga lebih rendah gitu. TOEFL-nya untuk di jenjang magister itu biasanya 500 jadi 400 gitu. Nah, terus kemudian jalur yang ketiga itu jalur untuk prasejahtera, atau kita bisa bilang ini untuk khusus yang menerima bantuan
PKH dan BPNT. Itu bisa dicek datanya di data kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, di data ini, nah semua yang sudah terdaftar orang tuanya penerima bantuan ini boleh mendaftar beasiswa. Apa sih keunggulannya ya, Yopan? Ini kalau kamu ngambil jalur ini untuk di jenjang S2 itu tanpa TOEFL. Bisa kan langsung gitu ya, Pak? TOEFL kan jadi sering jadi problem yang benar, paling benar. momok yang paling menakutkan gitu. Benar. Nah, dengan adanya itu kita bisa daftar tanpa TOEFL. Dan satu lagi ini yang paling new banget untuk di Bengkulu itu daerah afirmasi gitu. Jadi kalau kamu berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara dan kamu pernah sekolah minimal 2 jenjang misalkan SD sama SMP atau SMP dan SMA di Bengkulu Utara, itu kamu berhak mendaftar di jalur afirmasi. Nah, di jalur afirmasi ini tidak harus menerima PKH dan BPNT. Jadi semuanya bisa daftar yang punya track record sekolah di sana, punya KTP di sana dan bisa daftar. Nah, untuk ini sama juga di jenjang S2-nya dia tidak mensyaratkan TOEFL. Nah, tapi kalau di jenjang S3-nya dia punya persyaratan TOEFL, dan yang tidak ada TOEFL ini berlaku untuk yang di dalam negeri. Kalau untuk di luar negeri harus kita harus tetap ada TOEFL gitu. Jadi sebenarnya kesempatan ini terbuka lebar dan tinggal siapa yang mau memanfaatkan momentum dan kesempatan. Baik, pada intinya sekarang itu adalah siapa yang ingin berjuang lebih lanjut dan melanjutkan pendidikannya kan Pak, terkait dengan sudah disediakan oleh pemerintahan Indonesia terkait dengan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan program studi ke depannya. Kemudian, nah tadi kita sudah masuk ke dalam pengenalan tentang beasiswa LPDP dari Pak Yudi sudah sangat cukup jelaskan terkait dengan beberapa skema jalur yang sudah disampaikan sangat jelas gitu kan, ada beberapa tadi. Nah, pada kesempatan ini kita lebih akan bertanya kembali nih terkait dengan persyaratan pendaftaran gitu kan. Yang tadi sudah disampaikan ada setiap jalur tuh punya ciri khas khusus kan atau identifikasi khusus yang bisa diikuti. Tapi adakah pasti akan ada syaratan secara umum yang bisa kita tahu dari Pak Yudi gitu kan. Mungkin di sini kita akan bahas terkait apa saja sih dokumen-dokumen misalnya harus dipersiapkan dan kriteria utama dari agar bisa mendaftar beasiswa LPDP, Pak. Nah, ini saya mau kasih sesuatu yang tidak ada di dalam buklet LPDP gitu, tapi sesuatu dari pengalaman saya gitu. Jadi ketika kita mau daftar di LPDP itu kita harus tahu dulu nih apa sih yang bisa kita lakukan dan kontribusi untuk negeri dan apa yang sudah kita lakukan gitu. Karena di Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tapi di Indonesia kekurangan orang yang mau mengabdi. Benar gitu. sekali. Nah, jadi kita harus ngasih something sesuatu gitu. Jadi tentang apa sih yang sudah kita lakukan untuk orang lain gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau kita mau istilah gitu, lebih keren mana Yopan juara 1 lomba esai senasional apa Yopan ngebantu anak SD juara olimpiade di kecamatan. Secara levelnya kecamatan sama nasional ya? Ya, jauh banget. Jauh dong, pasti Jauh. secara pencapaian pribadi lebih oke di ini Nasional. nasional dong. Benar. Tapi ada sesuatu yang baru ketika sesuatu yang unik ketika kamu membantu orang untuk sukses. Jadi, kamu tidak hanya peduli terhadap dirimu sendiri, tapi kamu membantu orang lain untuk bisa sukses. Nah, LPDP cari orang-orang yang seperti itu gitu. Kebermanfaatan kepada orang lain. Betul ya, Pak. sekali Yopan. Jadi tidak hanya tentang bagaimana dirimu untuk sukses, tapi kamu bisa membawa orang-orang lain itu untuk jadi sukses. Luar biasa. Jadi pada intinya kita harus di beasiswa LPDP ini kita harus bermanfaat kepada orang lain gitu kan, bukan hanya pada diri sendiri berarti ya Pak. Nah tadi itu Pak itu yang pertama. Kemudian adakah syarat-syarat khusus lagi gitu Pak untuk pendaftar gitu yang kita bisa share ke sobat sosiologi yang akan ini sekarang kan lagi proses seleksi gitu kan. Betul. Pasti banyak tuh yang kebingungan terkait dengan dokumen-dokumen dan persyaratan lainnya. Boleh di-share bersama Pak. Oke, iya benar ya, benar banget ya. Sekarang ini lagi buka di tahap kedua, itu di 30 Juni sampai di 30 Juli. Jadi semuanya bisa menyiapkan, sekarang masih awal bulan, jadi bisa mempersiapkan persyaratan-persyaratannya gitu. Jadi secara standarly ketika kita daftar beasiswa itu ya kita butuh tentang biodata diri, terus kemudian kita butuh mengisi tentang form yang dibutuhkan tentang pengalaman organisasi, pengalaman pekerjaan, itu standarly ya, sekali lagi gitu ya. Terus kemudian di setiap tempatnya itu juga ada kayak persyaratan khususnya. Kalau di PNS dan Polri kita harus ada surat rekomendasi dari atasan gitu. Sementara kalau kita
ambil jalur daerah afirmasi itu kita harus punya bukti kalau kita pernah sekolah di daerah tersebut. Kalau kita ambil jalur prasejahtera itu kita harus membuktikan kalau kita masuk di dalam DTKS kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial gitu. Jadi setiap itu ada prasyarat-prasyarat dan setiap syarat jalur itu ada satu persyaratan yang sama dan ini bisa dibilang jadi penentu nanti bakal lolos atau enggaknya di tes bagian substansi wawancara. Nah, syarat itu adalah kita harus buat esai. Oke, esai. Nah, ini yang kayak obstacle pertamanya itu adalah TOEFL, obstacle keduanya itu adalah esai gitu. Esai itu isinya tentang bagaimana rencana studi kita, kemudian bagaimana rencana kontribusi kita nanti ke depannya untuk Indonesia. Oke, ini ya saya ingin bertanya terkait esai kan Pak. Pasti di setiap beasiswa itu ada penulisan esai gitu kan terkait dengan yang menjadi kecemasan biasanya itu kan Pak, terkait dengan esai yang telah dibuat gitu kan. Apa saja sih yang harus dimuat, apa saja sih harus yang ada dalam esai tersebut gitu kan Pak. Nah, boleh Pak di spill sedikit nih Pak esai Bapak kemarin gitu kan untuk apa saja sih yang harus ada dalam esai tersebut gitu. Oke, kalau untuk yang saat ini esainya itu tentang kontribusi untuk negeri, rencana studi dan rencana pasca studi dan rencana kontribusi gitu kan. Jadi ketika kita membuat esai itu harus ada strukturnya. Oke. Nah, salah satu yang saya pelajari kalau kita membuat sebuah esai itu kita harus ada, saya pakai dua cara gitu. Yang pertama pakai STAR. Tahu STAR? Bintang ya? Yeah. Bintang ya? Bintang. STAR itu bintang ya. Yeah. Nah itu situation, task, action, dan result. Jadi kalau kita mau menjelaskan sesuatu tentang something, itu kita harus jelas situationnya ngapain, kemudian tugas task itu peran-peran kita ngapain, kemudian action yang kita lakukan dan resultnya apa gitu. Jadi kita harus menjelaskan itu supaya apa yang kita jelaskan itu bisa lebih jelas. Nah, terus kemudian terkait situasi itu saya menggunakan yang namanya SMART. Tahu SMART? Pintar. Iya. Kita harus kalau membuat itu harus SMART ya, spesifik kan, measurable, kemudian achievable, kemudian reasonable, kemudian timely. Ada waktunya itu jelas gitu. Jadi ini adalah skema cara kita menulis gitu. Jadi kita ada sebaik apapun kontribusi kita, nah tapi ketika kita berkontribusinya itu tidak maksimal dan nulisnya itu nggak maksimal ya nanti hasilnya juga nggak maksimal gitu. Yang pertama adalah memang kita harus sesuatu yang kita lakukan itu memang benar-benar kita lakukan gitu. Jadi kalau kita ngarang yakin aja ketahuan nanti gitu. LPDP sudah menyediakan psikolog yang sangat profesional. Jadi kalau kita bohong ngarang gitu, saya sudah melakukan ini merubah dunia gitu kan. Ternyata hasilnya itu nggak ada gitu ya bohong gitu. Jadi pertama memang harus benar-benar kita lakukan esai itu, terus kemudian kita harus nyusunnya dengan baik gitu. Jadi sebuah hal yang yang berharga, yang oke gitu, kalau dikemas dengan baik dia akan menjadi lebih berharga. Tapi kalau sesuatunya dari awal sudah nggak berharga, dikemas dengan baik juga hasilnya tetap kurang baik. Tapi hasil yang baik rencana yang baik, kita packagingnya itu juga nggak baik, juga hasilnya nggak baik gitu. Jadi dua-duanya harus bisa dilakukan dan itu butuh skill, butuh pelatihan dan butuh yang namanya mentoring. Oke, siap. Jadi tetap ada harus mentoring gitu ya Pak terkait dengan penulisan esai, bukan hanya sekedar menulis karangan bebas berarti ya. Memang benar harus pengalaman yang telah dilalui gitu kan terkait dengan apa yang ingin dilakukan ke depan, terus kebermanfaatan terhadap negeri, kontribusi apa sih setelah penerimaan nanti kita akan berikan kepada Indonesia. Seperti itu ya Pak kurang lebih. Jadi kemudian Pak terkait dengan ini ada yang paling kita highlight itu adalah TOEFL dan IELTS. Itu kan biasanya pasti menjadi tantangan terbesar gitu kan bagi mahasiswa ingin melanjutkan ke S2. Mau S2 nilai TOEFL saya tidak bisa bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Inggris saya rendah gitu kan. TOEFL saya rendah gitu kan. Itu kan terkait itu terkait syarat itu kan Pak. Bisa dijelaskan kalau skor minimal TOEFL dan IELTS-nya itu untuk kampus dalam negeri dan luar negeri itu berbeda atau sama gitu kan Pak? Oke, literally kalau untuk
persyaratan di kampus itu untuk di jenjang magister itu 500, untuk di jenjang S3 atau doktoral itu 530. Itu untuk di dalam negeri. Oke. Untuk di luar negeri itu kita tergantung dari kampusnya dan syaratnya gitu. Jadi biasanya kalau kita mau ngambil di Eropa itu kita pakainya IELTS gitu. Tapi kalau kita untuk ngambil di Amerika itu kita pakainya TOEFL IBT gitu. Jadi sementara di Indonesia kita banyak kan pakai TOEFL ITP gitu. Nah itu yang harus di persyaratan secara TOEFL-nya gitu. Kalau untuk skornya itu kalau untuk IELTS itu sekitar 6,5 gitu. Nah biasanya 6,5 itu untuk syarat mendaftar. Untuk syarat di kampus terutama universitas-universitas di Eropa itu dia biasanya overall 7,5 gitu minimal gitu. Dari skill writing, speaking juga gitu. Nah itu yang harus dilakukan. Nah jadi tergantung mau tujuannya apa gitu. Kalau mau tujuannya di dalam negeri TOEFL ITP juga udah cukup gitu. Tapi kalau mau di luar negeri saran saya memang harus pakai IELTS gitu biar kita nggak kerja dua kali gitu, biar lebih sekali jalan itu bisa ini selesai gitu. Jadi gitu Sobat Sosiologi, bahwasanya kita sudah tahu nih terkait dengan TOEFL IELTS itu berapa disampaikan oleh Pak Yudi tadi, bisa menjadi catatan untuk terus belajar gitu kan, untuk melanjutkan studi nantinya di beasiswa kalau mau lewat beasiswa LPDP. Jadi kan sebenarnya kan banyak gitu kalau ada jalur S2, tapi kan kalau beasiswa LPDP ini memang banyak kebermanfaatan yang diberikan kepada penerima, terus dia berharap penerima ini dapat berkontribusi untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Oke, tadi Pak terkait dengan persyaratan. Nah, ini terakhir untuk persyaratan itu bisa disebutkan nggak Pak, apa saja sih kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh pendaftar gitu kan Pak, yang berpengaruh terhadap nih sedikit salah langsung bisa tidak lolos gitu kan Pak dalam seleksi penerimaan beasiswa LPDP. Oke, kalau kita sudah punya TOEFL yang oke, terus kita daftar, kita lolos administratif. Nah nanti kita ada tes skolastik itu sejenis kayak kita tes mau masuk di universitas atau S1 kayak tes potensi akademik lah gitu TKA ya gitu, terus kemudian atau bisa kayak TPA Bappenas gitu kan. Nah antara itu hampir mirip lah gitu. Nah kita setelah lolos itu, nah apa sih yang buat banyak, karena di wawancara ini adalah banyak menggugurkan kandidat-kandidat yang kita pikir dia paling oke gitu dan dia qualify untuk bisa masuk beasiswa tapi enggak. Beberapa kesalahannya yang memang sering dilakukan adalah yang pertama adalah terlalu mementingkan diri sendiri gitu. Jadi kalau dibilang saya masuk di LPDP bukan karena pintar gitu, tapi saya karena sudah melakukan kontribusi gitu. Jadi dia terlalu ego terhadap diri sendiri dan tujuan kontribusinya itu adalah untuk dirinya sendiri gitu. Jadi karena LPDP nggak mau ngebuang duit, karena Yopan tahu nggak kalau di dalam negeri itu ranks untuk satu mahasiswa jenjang magister itu sekitar 200 sampai 300 juta. Wow. Selama itu selama studi gitu Pak. Selama studi itu dari awal pengayaan bahasa itu sampai selesai. Nah, sementara untuk yang di luar negeri itu saya punya teman gitu, dia jurusan kedokteran dan dia ambil di Oxford ya, kalau nggak salah ambil Oxford, terus kemudian itu investasi yang dikeluarkan pemerintah sekitar 2 miliar. Wow. Satu orang. Untuk satu orang ke luar negeri ya Pak? Ke luar negeri 2 miliar gitu. Dan 2 miliar. LPDP itu punya dana abadi ya gitu, dan itu tiap tahun akan nambah dan tidak akan habis gitu. Jadi don't worry about that gitu ya. Tidak ada masalah Pak, tidak masalah pendanaan ya, gitu Pak. Ya gitu. Jadi investasinya luar biasa untuk di sumber daya manusia gitu. Nah, terus kemudian kesalahan-kesalahannya adalah dia dalam penyusunan tadi dia banyak yang kurang jelas dan kontribusi. Nah, ini yang paling penting, kontribusi itu LPDP tidak mensyaratkan kontribusi kita itu hanya kontribusi kita akan merubah satu kabupaten, kita akan merubah satu provinsi. Tapi apalagi berubah satu Indonesia itu kejauhan, iya, kejauhan gitu. Jadi terkait kontribusi kita harus memberikan kontribusi yang nyata, yang memang benar-benar bisa kita lakukan. Jangan kita memberikan kontribusi yang terlihat wow ketika dibaca, tapi ketika kita melaksanakannya
kayak nggak mungkin gitu dilaksanakan gitu. Jadi memang dari kitanya sendiri itu harus benar-benar tahu, bisa mengukur diri mana sih kontribusi maksimal yang bisa saya lakukan gitu. Karena kalau kita eh, terlalu banyak mengawang dan kita mengarang itu kegiatan kontribusi kita, hasilnya nanti bakal ini orang cuma ngomong doang, omong doang tapi tidak ada buktinya. Tapi kita harus memberikan kontribusi yang nyata, spesifik, dan itu sesuai dengan bidang kita. Jangan sampai itu di luar dari bidang kita dan itu terlalu luas gitu. Jadi istilahnya daripada kamu merubah satu kabupaten, lebih baik kamu bisa merubah satu sekolah. Nah, merubah satu sekolah lebih mungkin kan daripada kita merubah satu kabupaten gitu. Jadi satu sekolah dirubah menjadi sekolah favorit, kemudian menjadi rujukan dan menginspirasi. Itu lebih nyata daripada kita memilih untuk merubah satu kabupaten. Nah, itu yang penting. Jadi pada intinya kan Pak, itu tidak terpaku pada kemauan individu gitu kan. Betul. Pak, terkait dengan kebermanfaatan di lingkungan sekitar, masyarakat, dan gitu kan. Terkait dengan kontribusi pun kita tidak harus mulai dari yang besar gitu. Kita bisa mulai dari satuan yang terkecil, misal ke sekolah-sekolah dan masyarakat desa gitu kan Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi terkait dengan persyaratan-persyaratan. Kemudian tadi alurnya sudah terspil sedikit nih, ada administrasi gitu kan, ada wawancara. Boleh dijelaskan kembali Pak secara runtun gitu kan Pak. Apa saja sih seleksi LPDP ini, mulai dari persiapan yang tadi administrasi, wawancara, itu alurnya bagaimana Pak? Boleh dijelaskan sama sobat sosiologi semua. Oke, ya kebetulan di tahap 2 ini memang baru buka gitu. Jadi yang pertama itu administratif. Jadi kita harus login, daftar akun di LPDP, terus kemudian kita memenuhi persyaratan seperti ijazah, kemudian KTP, KK, dan data diri, semuanya itu selesai di administratif, termasuk TUPL gitu. Jadi TUPL ini jadi tiketnya gitu. Kalau nggak ada TUPL ya udah nggak berangkat gitu. Nggak berangkat gitu. Dan jangan coba-coba untuk pakai TUPL yang tidak resmi dari ITS gitu. Jadi kalau kamu ada sih yang nembak TUPL gitu kan, tapi kalau ketahuan nembak TUPL itu langsung di blacklist gitu. Jadi percaya sama kemampuan diri sendiri, harus bisa lolos pakai cara yang murni ya gitu. Jadi TUPL itu di bagian administratif ya. Setelah administratif itu buat esai juga itu di bagian administratif. Jadi esai terkait tentang rencana studi, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi. Nah, ini yang jadi titik poin penting ketika kita wawancara. Nah, tapi kita spillnya di administratif dulu harus ada kan gitu. Nah, setelah lolos administratif itu kita langsung ke TBS, tes berbasis skolastik. Nah, itu tes secara tulis dan itu setiap jalur itu punya standarnya masing-masing. Nah, standar yang paling tinggi itu adalah di reguler. Karena kalau di PTUD itu mensyaratkan LOA ya gitu. Dan ketika kita punya LOA itu kita bisa skip satu tes. Tes berbasis skolastik itu kita skip, kita langsung ke tes wawancara. Langsung wawancara. Tes wawancara gitu. Jadi kalau kamu mau daftar satu kampus dan kamu punya LOA dan bisa di-defer, nanti bisa lolos satu itu. Nah, karena di sini juga banyak juga yang gugur. Gitu. Nah, ini di bagian tes berbasis skolastik ini memang harus banyak latihan-latihan soal, seperti kita mau tes CPNS, tes masuk universitas. Nah, itu basic soalnya gitu. Jadi harus lolos ini dulu. Terus kemudian yang ketiga itu adalah tes substansi atau tes wawancara. Nah, ini yang menjadi gong akhirnya gitu. Jadi bagaimana sih kita bisa meyakinkan pewawancara interviewer untuk bisa menerima kita untuk mendapatkan beasiswa. Ini investasinya bukan main-main ya Pak gitu. Ya, jadi kalau di luar negeri banyak banget investasinya, jadi dia tidak mau mendapatkan kandidat yang tidak sesuai dengan qualify gitu. Dan LPDP itu tidak punya target setiap tahunnya. Jadi berubah-berubah gitu ya penerimanya gitu. Jadi tidak, tapi dia punya standarisasinya. Gitu. Jadi ketika kita lolos standar dari berarti kita bisa lolos. Jadi intinya kita tidak bersaing sama orang lain, tapi kita bersaing sama diri kita sendiri untuk menjadi versi yang terbaik. Gitu. Oke, tadi terkait dengan wawancara ya Pak, saya sangat tertarik gitu dengan apa sih yang menjadi kriteria penilaian dalam wawancara gitu kan Pak. Boleh dijelasin nggak Pak pengalaman, mau nanya sama Bapak gitu kan, pengalaman selama seleksi kemarin di bagian wawancara gitu kan. Apa saja sih yang menjadi pengalaman saat mengikuti wawancara, dan boleh di-spill sama kami
pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan gitu kan Pak di proses wawancara nanti. Oke, nah pengalaman di wawancara itu kita kayak banyak trik-triknya gitu ya. Jadi kita harus ada trik-triknya gimana sih kita bisa lolos di wawancara. Nah, yang pertama trik yang saya lakukan gitu, jadi saya tuh worry banget gitu waktu kepilih di UGM gitu. Jadi dulu propnya itu ada Prof Sunyoto Usman, cuman dia sudah pensiun ya sekarang. Nah, beliau ini yang jadi salah satu rujukan saya milih di UGM gitu. Nah, saya itu kan belum pernah ngubungin beliau. Jadi sekitar 2 jam sebelum wawancara saya hubungi beliau. Kenapa saya tujuan saya menghubungi beliau? Supaya saya bisa punya reason, karena kalau ditanya sama pewawancara, kamu sudah menghubungi kampus profesor yang akan kamu tuju? Saya bilang sudah. Karena saya kan beda kita ngomong iya nanti saya hubungi. Kan itu udah meragukan. Kayak belum siap gitu iya, kan, Pak. belum siap. Tapi kita bilang siap, saya sudah menghubungi beliau dan beliau mensupport saya. Kan gitu kan enak kita ngomong tapi ada faktanya gitu. Benar. Walaupun saya menghubunginya 2 jam sebelum saya wawancara. Gitu. Terus kemudian ketika kita ngomong itu basically by data. Gitu. Jangan kita ngawang gitu. Jadi saya punya keterbatasan gitu. Jadi saya keterbatasan menulis di bidang publikasi ilmiah di penelitian itu saya kurang gitu. Jadi gimana sih saya memberikan bukti-buktinya gitu, karena saya adanya dulu tuh posting di IG ya gitu terkait tentang kegiatan-kegiatan saya gitu. Jadi itu benar-benar saya print, saya siapkan manuskripnya apa gitu. Jadi yang saya jadikan branding di dalam diri adalah kegiatan saya melakukan pengabdian selama 1 tahun di daerah terpencil, itu di daerah Tulang Bawang Barat gitu. Jadi apa yang saya lakukan, kontribusi yang saya lakukan, saya sampaikan gitu, dan berdasarkan ada gambarnya saya sampaikan gambarnya. Terus kemudian kontribusi nyata saya selanjutnya itu saya kan mendampingi keluarga prasejahtera, dan hasilnya ada 16 keluarga itu yang deklarasi sebagai keluarga sejahtera. Itu saya buktikan dia orangnya mana, usahanya apa gitu. Jadi yang kita jelaskan itu memang benar-benar nyata sudah kita lakukan gitu. Jadi ketika wawancara itu bukannya kita harus kosong kayak gini ya gitu. Jadi kita boleh juga bawa amunisi gitu. Yang penting kita sebelumnya harus izin dulu. Izin Pak, boleh saya menyampaikan gambar terkait tentang apa yang sudah saya lakukan gitu. Jadi enak kan Pan kalau kita nyampain sesuatu itu ada gambar ya secara visual. Jadi orang yang mendengar itu akan lebih meyakinkan kita gitu. Tapi kalau kita dari awal aja sudah bilang oke, apa yang sudah kamu lakukan? Saya akan berkontribusi merubah Indonesia jadi lebih baik gitu kan. Ya, Indonesia yang lebih cemerlang. Ngapain lu siapa gitu. Gitu kan. Presiden aja susah merubah Indonesia jadi lebih baik gitu kan. Nah, masa kita yang orang bukan siapa-siapa menjadi apa-apa gitu bisa melakukan hal yang luar biasa gitu, nggak mungkin kan. Jadi kita jelaskan kontribusi kita, terus kemudian setelah itu kenapa sih kita butuh beasiswa LPDP gitu. Kan ada sih kontribusi yang kita tinggal lulus S1 aja sudah bisa tuh kontribusi. Nah, tapi kenapa? Nah, itu kita kasih reasonnya kalau istilahnya gini, ketika saya lulus S1 saya memberikan dampak nih ke satu desa. Ketika saya lulus S2 itu saya memberi dampak di 1 kecamatan gitu. Bertingkat ketika saya S3 saya memberi dampak di 1 kabupaten gitu. Jadi istilahnya ada sebuah kebutuhan, ada sebuah kebutuhan dasarnya itu kalau kita studi itu kita akan menambah kontribusi kita. Kalau kita dengan studi kita mengurangi kontribusi kita, buat apa kita studi dong gitu. Jadi itu harus benar-benar di make sure dan harus benar-benar disampaikan, karena itu menjadi poin pentingnya supaya kita bisa diterima gitu. Jadi kamu kontribusimu sekarang 5 gitu ya. Ketika kamu S2 kontribusimu bakal naik atau enggak gitu, karena investasi yang dikeluarkan ini enggak main-main gitu kan gitu. Misalkan kamu ambil di luar negeri gitu 1M gitu karena bukan jurusan kedokteran gitu ya, 1M habisnya gitu. Jadi setelah ini kontribusimu sama aja apa kurang atau lebih gitu. Kalau lebihnya berapa harus terukur gitu. Dan by data ya Pak. Jadi betul, by data gitu. Jadi ngomongnya bukan hanya sepandangan subjektif, tapi memang benar-benar ada penelitian riset yang mengatakan gitu kan Pak, berdasarkan hasil tulisan gitu. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yudi mengenai tips
tips-tips gitu kan sama wawancara, kita harus menyampaikan itu dengan bukan hanya berdasarkan bukan hanya pengalaman gitu kan Pak, tapi bukan hanya sebagai dari subjektif kita, tapi memang benar-benar harus ada real yang terjadi dan kita bisa dan terukur yang pastinya. Nah, kemudian Pak, tadi kan terkait dengan proses seleksi sudah, kemudian yang kita note adalah wawancara juga sudah dijelaskan oleh Pak Yudi yang sangat-sangat ada taktik yang harus kita lakukan dalam wawancara. Kemudian kita akan berlanjut sebagai Pak Yudi sebagai award beasiswa LPDP. Ini akan cerita pengalaman Bapak selama menerima beasiswa LPDP. Ini terkait dengan setelah diterima gitu kan Pak, selama dinyatakan lolos, bagaimana sih kehidupan seorang penerima beasiswa LPDP gitu. Boleh diceritakan sama kita Pak? Oke, kalau saya cerita nanti kamu kepengen loh Pak. Wah, siapa? Ini sudah sekarang ada rasanya mau lanjut studi sebenarnya Pak. Sudah semester 7 ini banyak keinginannya udah kemana-mana gitu Pak. Oke, jadi kalau kita dapat beasiswa LPDP, yang pertama saya rasakan adalah penambahan berat badan ya. Oke. Berat badan catat. Jadi kemakmuran. Kemakmuran gitu. Jadi kayak kita dulu satu bulan tuh habis berapa Pan kira-kira kalau Yopan? Kalau Yopan ya sekitar 1,5 sampai 2 juta lah Pak. Oke, 1,5 sampai 2 juta gitu. Jadi kalau satu bulan kamu menghabiskan standar waktu saya dulu ya, waktu saya studi. Oke, kalau satu bulan kamu menghabiskan 4,2 juta bisa? Bisa. Bisa kan? Lebih enak sih Pak. Gitu. Jadi saya tinggal di Yogyakarta dan standar hidupnya tuh lebih rendah daripada di Bengkulu dan banyak makanan-makanan murah, kemana-mana lebih oke gitu. Jadi yang pertama benefitnya itu kita dapat yang namanya living allowance gitu. Jadi biaya hidup bulanan. Jadi kalau kamu jadi penerima beasiswa LPDP, kamu nggak perlu mikirin buat makan. Kamu tugasnya adalah fokus untuk berkembang gitu. Nah, setelah dapat living allowance, kita juga dapat yang namanya kayak apa ya, uang pengganti untuk biasanya biaya kedatangan namanya gitu. Jadi itu setara 2 kali living allowance. Wow. Gitu. Jadi kita baru dapat untuk biaya kita ngekos tuh. Nah, itu kita dapat itu sekitar 2 bulan gitu. Jadi kayak kita dari misalkan Yopan nih dari Bengkulu pindah ke Jogja kan butuh adaptasi dan butuh duit juga kan. Nah, itu kita dapat itu setara itu. Nah, terus kemudian apa sih yang bisa support mahasiswa ketika studi? Itu biasanya kita butuh banyak biaya buku. Nah, itu kita dapat biaya buku. Biaya buku itu nggak banyak sih. Berapa Pak? 10 juta. Satu semester? 1 tahun. Jadi kita selama 2 tahun itu dapat 20 juta uang buku saja. Uang buku. Nah, wow. Terus kemudian kita juga ada yang namanya ketika kita mau melakukan kayak publish jurnal bereputasi Scopus ilmiah ataupun kita ikut conference, itu semua kebutuhan conference-nya itu dibiayai oleh LPDP. Kita biasanya menggunakan sistem reimburse atau kita mengajukan nanti dibantu dibelikan tiketnya gitu. Nah, terus kemudian akses kita dari kita berangkat sampai kita pulang kembali lagi gitu, itu dibiayai oleh LPDP pesawatnya gitu. Jadi kita boleh pilih pesawat Garuda Indonesia. Bebas pilih ya Pak? Iya. Nah itu jadi first time pengalaman saya naik Garuda Indonesia itu karena dari LPDP. Kalau nggak karena itu kayaknya kosnya agak tinggi kan gitu. Jadi semua kebutuhan itu di cover oleh LPDP. Dan itu untuk di dalam negeri ya gitu. Di luar negeri lebih lagi dong. Living allowance-nya lebih beda dong standarnya gitu. Jadi bisa. Pokoknya kalau dapat beasiswa LPDP kita nggak perlu mikirin untuk kehidupan kita gitu, semuanya sudah tercover. Dan khusus untuk jenjang di S3 atau di doktoral itu kita ada yang namanya boleh membawa keluarga. Jadi standarnya itu adalah 2 orang, 1 istri misalkan sama anak gitu. Nah itu dapat setengah living allowance-nya sesuai dengan standar di negaranya gitu. Jadi saya punya rencana untuk ngambil S3 di Australia. Jadi kalau saya dapat nanti saya bakal bawa keluarga, nanti keluarganya bisa akses pendidikan di sana juga gitu. Selama berpendidikan di luar negeri nanti kan Pak? Betul. Oke, jadi sudah disampaikan cukup
banyak ya kalau kita hitung-hitung yang didapatkan oleh beasiswa LPDP ini nanti ketika telah dinyatakan lolos gitu, kemudian ada biaya hidup, biaya keberangkatan, kebutuhan studi gitu kan Pak, sudah Yes. tercover. Tadi sekitar berapa Pak? 100 sampai 200 juta. 200 sampai 300. Oh, 200 sampai 300 uang yang bisa Karena didapati karena ini dari Pan, kita ya. kita juga kalau kita itu ada yang namanya pengayaan bahasa. Itu 6 bulan kita belajar bahasa Inggris. Itu sama ditanggung. Jadi sebenarnya studi saya itu 2 tahun, tapi karena saya ada pengayaan bahasa, jadi studi saya itu sebenarnya sebelum kuliah itu ada space selama 6 bulan gitu. Jadi 2,5 tahun gitu itu hidup saya di BI LPDP. Oke. Jadi cukup banyak ya dari pendapatan istilahnya dari kita sudah belajar terus kita banyak diberikan lagi oleh negara terkait dengan proses kita belajar. Pada intinya adalah kita harus bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi LPDP ini fokusnya bukan untuk pengembangan memperkaya diri sendiri berarti ya, Pak? Bukan, tapi bagaimana kita memperkaya diri kita dengan kita bisa bermanfaat terhadap orang lain dan masyarakat. Betul. Jadi karena dari LPDP itu ketika kita studi itu dia nggak pengen kita studi terus kita sambil freelance kerja sambil itu. Jadi dia pengen kita benar-benar fokus untuk bisa improve diri menyelesaikan pendidikan gitu. Jadi makanya semuanya biayanya di cover gitu. Ini kalau saya sih bukan menghitungnya sebagai penghasilan ya gitu, tapi ini sebagai untuk biaya kebutuhan semua terakomodir semua, jadi kita akan lebih tenang lebih fokus ya, Pak? Lebih fokus untuk studi dan bisa hasilnya lebih maksimal gitu. Baik, pada kesempatan ini kita setelah menjadi alumni gitu kan Pak dan juga sebagai ketua Mata Garuda Provinsi Bengkulu, di sini boleh di-share Pak terkait dengan kontribusi gitu Pak setelah menjadi alumni gitu kan, apa yang sudah Bapak lakukan, kemudian sebagai bentuk kontribusi nyata tadi boleh disampaikan Pak apa yang setelah Bapak lakukan. Oke, terkait kontribusi pasca menjadi alumni gitu. Jadi LPDP itu tidak membatasi kalau kita lulus dari LPDP harus jadi pegawai negeri, harus menjadi pegawai pemerintah, enggak. Tapi kita bisa berkontribusi sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing gitu. Jadi kita diberi kebebasan. Yang terpenting adalah kita harus bisa berkontribusi untuk Indonesia gitu. Jadi khusus yang untuk di luar kan ada kewajiban setelah selesai studi itu harus kembali ke Indonesia. Jadi kontribusi kita itu tidak terbatas sama hal yang kita miliki gitu. Jadi apa aja yang kita bisa itu bisa kita lakukan. Nah kalau ditanya apa aja sih kontribusi yang sudah dilakukan dan akan yang juga ya saya. Nah kalau kontribusi yang sudah saya lakukan gitu karena saya dulu ngerasa susah banget ya akses untuk kita konsultasi beasiswa, dan saya dulu kayak ngerasa jalan sendiri gitu untuk berjuang untuk beasiswa, dan ketika saya jadi penerima beasiswa kok sayang banget gitu ada orang-orang yang potensial kok nggak bisa dapat akses LPDP karena dia kekurangan informasi gitu. Jadi kemarin yang sudah saya lakukan ya sebelum saya kesini itu saya melakukan yang namanya mentoring beasiswa LPDP. Kemudian kebetulan saya menjadi lead of programnya gitu. Jadi program dari divisi pendidikan saya sebagai ketua divisinya. Nah itu saya melakukan mentoring gitu dari 200 menti atau peserta gitu untuk apply di LPDP, dan sampai di akhir ada seleksi alam, kemudian seleksi dari LPDP, akhirnya dapat sekitar 20 siswa, ada 20 mahasiswa yang bisa akses beasiswa baik ke dalam dan ke luar negeri gitu. Jadi itu yang kontribusi yang sudah saya lakukan. Dan untuk saat ini, ini kebetulan banget momentum di hari ini gitu. Jadi kita dari Mata Garuda Bengkulu itu akan menularkan kebaikan, akan memberikan akses informasi kepada semua calon-calon awardee, calon-calon penerima beasiswa LPDP untuk bisa ikut program mentoring kita. Jadi kita akan membimbing calon-calon awardee untuk bisa mengakses beasiswa LPDP gitu. Nah ini kita proyeksikan untuk di tahap kedua. Nanti kita ada sosialisasi beasiswa, terus kemudian kita ada mentoring untuk yang sudah lolos administrasi. Kita akan bantu di bagian penyusunan esai, kemudian kita bantu di tes berbasis skolastiknya, terus kemudian kita bantu di tes substansi. Kita biasanya ada mock up interview untuk memberikan gambaran suasana ketika
wawancara dan ngasih feedback, masukan apa sih yang perlu ditingkatkan dari wawancaranya, sehingga peluang beasiswanya akan lebih banyak. Terutama nih untuk yang jalur daerah afirmasi. Bengkulu tahun ini ada yang namanya di Bengkulu Utara. Nah itu kalau nggak dimanfaatkan sayang banget gitu kan, banyak kemudahan gitu. Jadi untuk di Bengkulu Utara sama jalur prasejahtera itu. Nah itu bisa dimanfaatkan secara maksimal karena dari TOEFL-nya kan sudah tidak sudah dimudahkan lagi ya tanpa TOEFL ya Pak. Tanpa TOEFL untuk yang di dalam negeri jenjang S2 gitu. Jadi itu kalau bisa dimaksimalkan bisa banyak awardee baru di tahun ini yang dari Bengkulu. Karena Bengkulu ini salah satu daerah yang paling sedikit awardee-nya gitu di daerah Sumatera maupun di kita skala nasional gitu. Tadi sudah disampaikan terkait dengan kontribusi sebagai alumni gitu kan. Kalau berbicara tentang bagaimana sih Pak LPDP memantau gitu kan terkait dengan kontribusi alumni, apakah masih dilihat gitu kan, apakah kalau setelah studi ya sudah gitu kan gitu. Oke, untuk dari LPDP itu kita ada namanya tracer study gitu. Jadi kita pasca dari selesai study itu kita di tracer, kita tuh ngapain aja, kontribusinya di mana. Nah, kita berjejaring di sana. Terus kemudian kita juga ada yang namanya organisasi yaitu Mata Garuda, itu menjadi pintu untuk kita berkontribusi gitu. Dan di sini kontribusinya kayak saya sebagai dosen, nah ini sudah termasuk saya berkontribusi di bidang pendidikan juga gitu. Jadi hal ini itu dilaporkan ke LPDP kalau kita ini statusnya apa, sebagai apa, apakah kita sebagai dosen ataukah kita sebagai peneliti. Nah itu harus dan dipantau oleh LPDP gitu. Dan LPDP tapi tidak secara kaku ya, maksudnya harus gini enggak, dia yang penting kita sudah bisa berkontribusi, itu LPDP sudah oke sama kita, sudah sip lah sama kita, yang penting kita sudah bisa kontribusi, dan sekecil apapun kontribusi itu tetap dihargai oleh LPDP. Jadi tetap masih ada pemantauan dari mereka ya Pak terkait dengan alumni yang sudah menerima beasiswa LPDP. Mungkin kayak ada ini terakhir ya Pak ya, kayak ada teman juga yang kontribusinya ya mungkin terlihat kecil, tapi itu saya pikir itu luar biasa gitu. Jadi dia buka bimbel untuk belajar mata pelajaran sama bahasa Inggris itu di desa gitu, dan itu menjadi poin penting buat dia gitu. Kalau kita melihat kontribusinya paling kecil ya gitu kan gitu. Nah tapi itulah kontribusi nyata yang diinginkan oleh LPDP. Jadi sekecil apapun kontribusimu, LPDP tetap menghargai dan respect terhadapmu gitu. Jadi intinya kontribusi mau sekecil apapun itu pasti bakal tetap dilirik, dan itu kita mulai dari satuan yang terkecil dulu. Jangan bermimpi untuk mulai dari yang besar. Kita mulai dari yang kecil, berjenjang gitu ya Pak. Betul. Mungkin terakhir Pak terkait dengan podcast kita pada hari ini, boleh kita closing dengan simpulan dari Bapak gitu kan, memberikan satu kalimat lah, satu pemaknaan terkait dengan pengalaman selama menerima beasiswa LPDP. Oke, terima kasih ya Yopan. Oke, dari saya, siapapun kamu, dimanapun kondisimu sekarang gitu, kamu punya kesempatan untuk bisa maju, kamu punya kesempatan untuk bisa akses beasiswa LPDP. Tergantung bagaimana kamu mau menjadi versi terbaik dari kamu, mau menjadi berusaha yang terbaik, melakukan yang terbaik, kamu akan dapat hasil yang terbaik gitu. Jadi LPDP menunggu orang-orang yang mau berkontribusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Jadi pada intinya jadilah versi terbaik dengan diri sendiri yang sebelumnya, bukan versi terbaik dengan orang lain yang ada sekarang gitu kan. Terima kasih Pak Yudi atas kesempatannya, waktu ceritanya yang inspiratif dan memberikan kita informasi yang sangat luar biasa terkait dengan beasiswa LPDP yang sekarang lagi proses seleksi tahap kedua ya Pak. Iya, jadi buat teman-teman sobat sosiologi yang sedang berjuang untuk mimpinya, mewujudkan mimpinya melalui jalur beasiswa, semangat. Dan untuk sobat sosiologi, kita tidak masalah untuk bermimpi besar, tapi kita harus tetap berjuang dan meningkatkan kemampuan untuk keberlanjutan kita ke depannya. Pada intinya LPDP memberikan award kepada orang yang ingin berdampak untuk orang sekitar, bukan untuk diri sendiri.
Oke, terima kasih. Sekian podcast sosiologi kita hari ini. Saya Yopantri Agustian selaku host mengucap pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast sosiologi sinergi berikutnya.